ana hitung rumaksan wengi teku ayu puto ing lara puto pilai kabeh jin setan tatan purun. Sobat semua yang aku sayangi, semoga kita senantiasa diberi rezeki yang melimpah dan kesehatan lahir batin. Terima kasih yang sudah hadir untuk menyimak kisah kali ini. Aku Stella dan calon suamiku Riwan selalu optimis di dalam setiap aspek hidup yang ada. Begitupun dengan usaha yang kami buka, satu tempat kulineran ayam geprek sambal hijau di seputaran Jakarta sisi barat. Kami berdua sangat yakin bisnis itu akan berkembang dan kelak bisa memiliki beberapa cabang. Entah itu mau sistem franchise ataupun lainnya, karena kami belum berpikir sejauh itu. Di samping usaha tersebut, aku juga bekerja pada salah satu perusahaan swasta masih di seputar Jakarta Barat juga, yang tidak jauh dari tempat kosku. Hitung-hitung bisa menyokong hidup kedua orang tuaku dan adikku di lain kota. Sayang, jalan-jalan yuk, kata kekasihku yang menelpon di ujung sana. Kemana sayang? Boleh sih. Lagian aku juga pengen refreshing nih, responku dengan antusias. Tidak lebih dari 10 menit dia muncul di hadapanku. Dia langsung kecup kening dan bibirku. Memang dia ini orangnya romantis dan penuh perhatian padaku. Sebelum berangkat, ada notif chat masuk. Ternyata dari teman kerjaku, Elin. Kak Stella, bisa bertemu nggak? Aku lagi ada masalah pelik nih. Aku langsung balas, bisa, tapi nanti agak sorean ya. Kalau sekarang aku lagi ada keperluan, mumpung hari libur. Lalu chat itu aku kirim. Aku diajak Riwan ke satu tempat makan yang romantis, letaknya tidak jauh dari kosku. Setelah kami memilih makanan dan minuman, aku kembali ngobrol dengan dia sambil melihat sekeliling tempat ini. Walau siang hari, tapi tetap saja sejuk dan nyaman. Jujur, aku suka dengan tempat ini, kataku dalam hati. Memang benar, pemilik mendesain usahanya dengan taman yang mini, diberi beberapa pancuran pipa paralon, menjadikan udara sekitarnya terasa sejuk, walau diterik seperti ini. Singkat kata, setelah kami makan, kami menuju ke rumah Elin, teman sekantorku. Permisi, Lin? Tok tok tok. Halo Kak Stella, ayo masuk. Silakan duduk ya, kata Elin. Kalian mau minum apa? Tanya Elin. Terserah aja Lin, kami juga baru aja minum kok, kataku sambil menengok wajah Riwan yang gemesin itu. Sambil membawa 3 gelas es teh, Elin lantas mempersilahkan untuk diminum. Gimana Lin? Cerita sekarang dong yang kamu maksud tadi. Lalu Elin mengatakan kalau 2 hari yang lalu, pacarnya yang bernama Didit telah selingkuh dengan cewek lain. Ini foto dari temanku yang kebetulan melihat mereka berdua. Nah, semalam sekitar jam 7 dia ke rumahku. Aku coba hanya diam saja sambil melihat ekspresi wajahnya. Didit sepertinya berasa kalau aku liatin dengan cara seperti itu. Kemudian dia bertanya ada apa. Aku justru balik nanya dia ada apa. Dia bilang katanya tidak ada apa-apa. Aku tidak banyak bicara. Aku perlihatkan foto dia dengan seorang cewek. Ketika dia mau mengatakan sesuatu, aku langsung memotongnya dan mengatakan kalau aku tidak butuh alasan. Namun yang jelas mulai malam ini, aku ajak dia putus saja. Dengan marah-marah, dia lantas pergi begitu saja. Terpaut 2 jam kemudian, aku ditelepon orang tuanya Didit. Beliau mengatakan bahwa Didit meninggal dunia karena bunuh diri di kamarnya setelah meminum segelas obat anti serangga. Jujur, aku sedih banget, Kak. Aku harus gimana nih?
ucap Elin sambil matanya ada butiran air mata yang siap menetes. Mau gimana lagi, Lin? Kan Didit sudah meninggal. Kamu yang tabah dan tetap semangat membuka lembaran baru ya, ujarku untuk menenangkan dia. Bukan itu masalahnya, Kak. Aku takut sejak semalam sampai sekarang. Ceritanya gini. Semalam sekitar jam 9 lebih sebelum aku beranjak tidur, aku selalu mengecek pintu dan jendela. Siapa tahu aku lupa menguncinya. Pada saat aku mau menutup korden jendela depan, aku dikejutkan oleh satu sosok yang berdiri di depan pintu. Aku berpikir mungkin itu seorang gelandangan, karena aku tidak dapat melihat dengan jelas. Maka aku nyalakan lampu teras dan kembali ku tengok dari jendela. Dan aku makin terkejut, ternyata satu sosok itu adalah Didit. Sontak aku tutup korden, lalu segera bergegas ke kamar tidur. Aku menggigil ketakutan sambil meringkuk di dalam selimut. Nafasku yang sudah tersengal itu ku coba untuk tenang. Tapi apa yang terjadi? Dari arah jendela kamarku terdengar suara langkah perlahan. 3 detik kemudian jendelaku seperti ada yang membuka. Aku makin ketakutan walau aku tahu jendela kosku dilindungi teralis besi. Dan krak, sepertinya jendela itu menguak. Aku tutup sekujur tubuhku dengan selimut, sementara aku terus berdoa memohon lindungannya, hingga aku tidak ingat lagi apa yang terjadi. Begitu Kak Stella, katanya sambil mengelap pipinya yang sedari tadi dialiri air mata. Waduh Lin, kalau urusan hantu, aku nggak bisa kasih solusi apa-apa. Aku sendiri juga takut dengan hal-hal yang berbau roh halus, timpalku dengan hati yang berdebar. Sebaiknya panggil saudara untuk menemani di sini, sambil cari info tentang orang pintar jika diperlukan, ujar Iwan memberi solusi. Setelah keadaan Elin terlihat tenang, aku pun pamit pulang. Sore hingga jam 8, kami berdua hanya di kos saja walau hari malam panjang. Mungkin besok Riwan akan mengajak aku ke rumahnya. Kulihat jam di HP menunjuk angka 9 malam lebih sedikit. Aku kembali teringat cerita Elin yang endingnya menyeramkan itu. Aku harus selektif jika mau mengenalkan Riwan pada teman-temanku. Hari gini, teman bahkan sahabat pun bisa saja main tikung kekasih orang. Aku gak mau kejadian Elin itu terjadi pada hubunganku juga. Di tengah aku yang sedang merenung ini, aku dikejutkan dengan suara HP berdering. Setelah kulihat siapa yang menelpon, ternyata teman sekantorku yang satu ruang. Halo, ada apa Trin? Tanyaku pada Katrin di seberang sana. Halo Stella, malam ini aku bisa nggak tidur di kosanmu? Aku lagi ada masalah, kata Katrin. Waduh Trin, aturan kosanku ketat. Nggak boleh ada yang menginap kecuali yang ngekos saja, kataku menjelaskan pada dia. Katakan saja, sebenarnya kamu ada masalah apa, Trin? Tadi di kosanku ada kuntilanak, padahal biasanya nggak pernah ada yang aneh-aneh gitu, Stella. Apalagi begitu, Trin? Aku sangat takut dengan yang menyangkut tentang makhluk gituan. Tapi coba ceritain aja, gimana bisa sampai seperti itu? Kataku dengan rasa penasaran yang mulai tumbuh. Katrin pun mulai mengatakan tentang pengalamannya itu. Di pagi buta, aku terbangun karena ada desakan untuk harus cepat ke toilet. Dengan agak setengah sadar, aku segera melepas pipisku yang sudah tertampung sejak semalam. Setelah selesai, aku mendengar desahan dari arah depan, sedangkan kulihat jam dinding masih jam 3 lebih. Aku tunggu saja dari atas kasur sambil rebahan. Suara desahan itu kembali terdengar, dan benar, sumber suara itu dari depan kosku. Debaran dadaku mulai terasa, bulu kuduk tanganku mulai berdiri. Di detik itu aku bingung, mau keluar takut, tapi jika di dalam kos aku merasa gak betah dengan suara itu. Keringat dingin mulai keluar dari pori-pori dahiku, akhirnya aku putuskan untuk membuka pintu depan.
Kuputar kunci pintu, cekrek. Lalu perlahan pintuku buka, namun aku gak melihat siapa-siapa. Aku lalu mencoba melangkah keluar kos, dan di sisi kiriku sudah berdiri satu sosok pocong dengan bau yang sangat busuk. Tak pelak lagi aku beringsut mundur, lalu bergegas masuk tempat kos kembali sambil menguncinya. Aku menangis terseduh-seduh dengan dada yang berdetak kencang. Aku gak tahu sudah berapa lama, hingga pintu kamarku ada yang mengetuk sambil memanggil. Katrin, Trin, tok tok tok, Trin. Aku mulai menyadari kalau itu suara teman kosku sebelah. Aku pun perlahan menuju pintu. Begitu aku buka pintu kosku, ternyata benar. Kamu kenapa kok menangis, Trin? Tanya Puput yang menempati kamar sebelah. Begitu ceritanya Stella, kata Katrin padaku. Ya udah, sementara kamu tidurnya di kamar sebelah sekalian, biar kamu nggak tidur sendiri, Trin, saranku pada Katrin. Minggu pagi sekitar jam 5:30, aku jogging di seputaran area kosanku bareng beberapa teman kos. Udara terasa cukup dingin, tidak seperti kemarin di jam yang sama keringat sudah bercucuran. Mungkin karena hari ini tidak ada sedikit pun awan bergelantung di langit. Setelah 6 putaran berlari, aku pun mengakhiri jogging. Setelah mandi dan bersih-bersih, aku mau beli sarapan dulu. Baru saja selangkah ada telepon masuk, ketika kulihat ada saudara sepupu telepon. Halo Pipit, tumben pagi-pagi sudah nelpon, tanyaku sambil bergurau pada Pipit. Iya Stella, aku sebenarnya pengen ketemu kamu. Aku mau minta pertimbangan tentang kasus mamanya Reki pacarku, kata dia. Emangnya ada kasus apa, Pit? Gimana kalau kamu sore nanti ke kosku, usulku pada Pipit. Oke, sore jam 4 nanti aku sampai di kosanmu ya, katanya. Setelah membeli sarapan, aku menyantapnya di kos sambil berpikir, kalau lama-lama gak sadar aku menjadi tempat curhat. Belum juga tua, tapi udah sering dimintai saran, pikirku penuh kekonyolan sambil tersenyum simpul. Ada chat masuk rupanya. Seperti dugaanku, tuan besar sudah di halaman depan. Naik aja sayang, kataku lewat chat yang kukirim. Tok tok tok, lalu Riwan masuk. Kamu sudah sarapan sayang? Tanyaku. Sudah ma, jawabnya pendek sambil mengecup keningku. Jalan yuk ke Ragunan, mau? Kata dia. Wah, mau. Lalu aku segera ambil tas, kemudian kami pergi ke tempat tujuan. Singkat kata, sekitar jam 3 sore, aku sudah di kos kembali. Terasa capek, namun senang dan fresh di pikiran. Mama sayang, aku pulang sekarang ya, kata Riwan dengan penuh perhatian. Oke, see you soon Han, sautku. Jangan lupa banyak minum air putih ya, dan jangan tidur terlalu malam, pesan dia seperti biasa. Oke komandan, jawabku sambil tertawa. Hanya selisih 20 menit, ternyata Pipit sudah sampai di kosku. Wait, belum jam 4 loh, godaku pada dia. Iya nih, kirain macet, gak taunya lancar jaya lah, kata dia sambil menuju ke kursi kamar tamu. Tante Deti ada kasus apa sih, Pit? Itu dia, mamanya Reki walau sudah janda, tapi dia bisa menjaga diri loh Stella. Setiap bertemu siapapun, Tante Deti selalu jaga image. Nah, sampailah suatu saat dia bertemu dengan seorang lelaki di tempat makan. Lelaki itu dengan agresif terus menanyai mamanya Reki. Nanya nama lah, nanya nomor HP, nanya alamat, apa aja ditanyain deh pokoknya. Awalnya Tante Deti tidak menanggapinya, tapi saat pulang, rupanya lelaki itu menguntit Tante Deti. Walau sopan, om tersebut berterus terang kalau menyukai mamanya Reki. Sialnya, sebelum tante merespon om itu, datanglah perempuan lain.
entah itu istrinya atau siapa, langsung mendamprat Tante Deti. Mamanya Reki yang kaget ini spontan mengelak kalau merayu om itu. Kenal pun baru aja kan. Entah setan mana yang merasuki perempuan itu, om tersebut ditikam dengan sebilah pisau kecil. Tapi sayangnya karena hujaman itu tepat di jantungnya, sedetik kemudian perempuan itu kabur sementara Tante Deti syok berat. Singkat kata, setelah polisi menangani kasus pembunuhan itu, Tante dinyatakan terbebas dari kasus tersebut karena adanya bukti rekaman CCTV. Nah, masalahnya ternyata tidak sampai di situ. Malamnya sekitar jam 10 lebih, Tante baru pulang dari arisan. Saat masuk rumah, di ruang tamu sudah ada satu pocong dengan kain kafan yang dibasahi darah dari dadanya. Sudah dipastikan, Mama Reki spontan berteriak ketakutan. Dan di saat Reki keluar dari kamarnya, Tante Deti sudah dalam keadaan pingsan. Dan yang paling mengejutkan lagi, ternyata Reki pun bisa melihat hantu pocong tersebut. Reki yang juga syok itu bernasib baik, beberapa tetangga datang lalu menolong Reki dan mamanya. Gitu kejadiannya Stella, kata Pipit dengan panjang lebar. Aduh, lagi-lagi kenapa ujungnya ada hantu sih? Kataku dalam hati. Terus, pertimbangan macam apa yang harus aku lakukan? Tanyaku padanya. Sebaiknya langkah apa yang harus aku lakukan agar pocong itu tidak muncul lagi di rumah Reki? Tanya Pipi dengan wajah yang memelas. Pit, modelanku memangnya kayak dukun ya? Tanyaku ke dia sambil bergurau. Bukan gitu Stella. Siapa tahu kamu ada saran ke orang pinter atau gimana gitu? Balas dia sambil masih tertawa. Tunggu, aku tanya Tuan Raja dulu Pit. Ucapku sembari mengambil HP di meja. Halo Wan, ini Pipit sepupuku nanya. Kamu ada informasi mengenai paranormal gitu nggak? Oh, ada sayang. Ntar nomor HP orangnya aku kirim ya. Oke Han, thank you ya, ujarku sambil mematikan sambungan telepon. Ada Pit, bentar lagi dia kasih kontaknya. Oke Stella, makasih ya. Semenit kemudian Riwan mengirim chat, lalu aku segera forward ke WhatsApp Pipit. Tuh nomornya Pit, namanya Pak Mat, kataku pendek. Tapi aku pengennya tetap ada kamu saat orang itu ke rumah mamanya Reki, minta Pipit padaku. Ya udah, nggak apa-apa Pit. Tapi besok ya, kebetulan pas aku libur. Kamu jemput aku aja jam 9 pagi. Malamnya, baru sekitar jam setengah 8, tumben banget aku sudah mengantuk. Tiba-tiba pintu kosanku ada yang mengetuk. Aku langsung berjalan menuju pintu sambil bertanya. Siapa ya? Halo? Siapa ya? Karena tidak ada sautan, aku coba intip dari korden jendela. Tampak seorang perempuan seumuranku sudah berdiri di depan pintu, bergaun panjang hitam, rambutnya panjang bergelombang, nampak anggun sekali. Namun, ada apa orang itu malam begini menemuiku? Dengan sedikit ragu, aku buka pintu depan, dan kemudian kutanya mencari siapa. Perempuan itu menyebut namaku. Jujur aku terkejut, karena dia tahu namaku. Mbak siapa? Ada perlu apa ya? Tanyaku dengan bulu kuduk yang sudah berdiri. Namaku Tinuk. Dulu aku kos di sini. Namun sebelum aku lulus kuliah, aku tewas dalam kecelakaan pesawat. Tanpa pikir panjang, aku lari keluar kos sambil berteriak minta tolong. Sesampai di pintu pagar halaman, aku bertemu seorang bapak yang mendekatiku. Ada apa mbak? Ada apa kok berteriak? Tanyanya. Sebelum aku jawab pertanyaan itu, aku sempat melirik ke arah perut orang tersebut. Ternyata perutnya berlubang besar sampai menembus punggung, tapi tidak berdarah. Spontan aku berteriak lagi sekeras-kerasnya sambil terus berlari. Tidak lama kemudian aku tersadar aku sedang bermimpi. Mimpi yang sangat menyeramkan sampai keringatku bercucuran.
Untung hanya mimpi belaka. Tapi kenapa aku bermimpi seperti ini? Besok paginya sekitar jam 9, Pipit sudah nongol di kosku ternyata dengan Reki. Halo Kak Sela. Iya, halo juga Reki. Tumben bareng-bareng, kataku sambil melihat mereka berdua. Iya Kak, aku juga sudah hubungi Pak Mat, ternyata dekat dengan rumahku, kata Pipit menyela. Akhirnya kami bertiga berangkat ke rumah Reki. Hampir 1 jam sampailah di depan rumah Tante Deti. Siang Tante, makin cantik aja ya Tante Deti ini, sapaku sambil tersenyum. Mat siang juga Mbak Stella, kamu juga makin cantik loh. Hanya selisih 8 menit, Pak Mat sudah sampai di rumah ini. Halo Pak Mat, saya Ibu Deti. Iya Ibu Deti, kata Pak Mat sambil duduk di sofa. Kemudian, Tante dan Reki menceritakan semua yang dialami kemarin. Pak Mat langsung memejamkan mata sambil komat kami tanpa suara. Sesaat kemudian, Pak Mat meminta garam dapur dan mengajak Reki berkeliling di dalam rumah. 10 menit kemudian, nampak Pak Mat kembali ke ruang tamu, tapi dia tidak duduk. Ibu Deti dan Mas Mbak semua, tolong jangan takut dan jangan menjerit. Tetap tenang ya, kata Pak Mat kepada semua yang ada. Tidak sampai 1 menit, tiba-tiba muncul pocong entah dari mana asalnya. Pak Mat langsung menyiratkan garam pada pocong tersebut, seketika sosok itu musnah. Pak Mat bilang, itu bukan mayat dari lelaki yang ibu ceritakan tadi, melainkan kiriman dari seorang perempuan. Namun ibu jangan panik, perempuan itu sekarang lagi sakit di bagian perutnya, kata bapak paranormal itu. Lalu dia berjalan keluar rumah dan kembali menyiratkan garam di genggamannya. Ibu, keluarga beserta rumah ini sudah saya beri pagar penangkal. Saya jamin tidak akan ada gangguan lagi, kata Pak Mat. Setelah Pak Mat pulang, aku pun bilang pada Pipit untuk mengantarku pulang juga. Tanpa sengaja di seberang rumah Tante Deti, nampak ada pocong yang berjalan menuju pohon besar, lalu menyelinap dan hilang. Bergidik aku melihat pemandangan itu. Ketika aku mau pamit pada mamanya Reki, malah perempuan itu juga mengantar aku pulang. Akhirnya kami berempat berangkat. Dalam perjalanan pulang, Tante Deti minta Reki untuk berhenti di satu toko roti ternama. Hampir 20 menit, kami pun kembali menuju ke kosanku. Setelah sampai di depan kosku, mamanya Reki memberikan roti yang tadi dibeli itu ke aku. Sorenya, lagi-lagi Katrin telepon. Ada apa lagi Trin? Tanyaku. Iya, masih masalah lelembut, kata Katrin dengan suara tertekan. Saranku, coba kamu hubungin Pak Mat deh. Nomornya nanti aku kirim via chat ya. Orang itu ahli dalam hal seperti itu Trin, ujarku. Oke, makasih banyak ya, kata Katrin dengan suara yang sedikit lebih bersemangat. Malam ini, baru jam 8 aku sudah merasakan ngantuk yang luar biasa. Ini jadi seperti yang kemarin, jangan sampai aku bermimpi yang menakutkan lagi. Setelah berdoa, aku pun mulai memejamkan mata. Hanya berkisar 1 jam saja, aku mendengar orang minta tolong. Sampai sekitar 1 menit, rupanya suara itu masih juga terdengar. Ini pasti ada satu kejadian yang gawat sampai tidak ada orang yang membantunya. Karena aku terganggu dengan teriakan itu, aku coba intip dari celah korden. Ternyata di jalan sudah banyak orang, tapi suara minta tolong itu masih terus terdengar. Aku jadi penasaran, aku pun membuka pintu lalu berdiri di dekat pagar. Tiba-tiba lampu penerangan jalan padam. Bersamaan dengan itu, orang banyak tadi sudah tiada entah kemana. Suara orang minta tolong tadi juga sudah hilang, sunyi sekali. Aku yang sudah ketakutan ini mau masuk kembali ke tempat kos, namun pintu tidak bisa dibuka.
Aku mulai panik, aku bingung lari kemana. Sekilas aku melihat seseorang berjalan ke arahku. Aku makin merinding sementara bajuku sudah basah oleh keringatku sendiri. Dari sekilas itu, ternyata ada 2 orang. Semakin mendekat dan apa yang kulihat? 2 orang itu tanpa kepala, darah berceceran dari tubuhnya. Aku merasa tidak kuasa untuk memandangi penampakan itu. Dan yang membuat aku menjerit adalah di dekat telapak kakiku sudah tergeletak 2 kepala manusia. Di detik itu kakiku terasa tidak dapat digerakkan, seolah terlilit rantai yang besar. Di detik itu aku tidak tahu lagi, apakah ini sekedar mimpi buruk atau satu kisah yang tengah terjadi. Demikian sampai di sini kisah tersebut. Semoga kalian terhibur serta bisa memetik hikmahnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Terima kasih sobat semua yang telah memberikan like. Terima kasih sudah meninggalkan komentar. Dan terima kasih sobat semua yang berkenan subscribe channel ini. Bye!